Framelens Audio Visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Amaradita Cahayasari dengan NIM 4302002000002 dan teman saya Dahani Iin Safriani dengan NIM 4302002000001. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai peranan dan fungsi Pancasila. Jadi apa sih sebenarnya peranan dan fungsi Pancasila? Jadi peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki arti Pancasila itu menjadi 5 dasar negara serta pedoman atau pandangan hidup bangsa. Nah, fungsi dan peranan Pancasila ini dibagi menjadi 9 bagian, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, cita-cita dan tujuan nasional, terus menjadi perjanjian luhur bangsa, serta menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia. Berikut kami akan menjelaskan secara rinci mengenai bagian-bagian dari fungsi dan peranan Pancasila tersebut. Materinya sebagai berikut. Fungsi dan peranan Pancasila yang pertama adalah sebagai dasar negara. Dasar negara di sini diartikan sebagai dasar falsafah atau filosofi negara. Sehingga Pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Hal ini sesuai dengan isi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea keempat. Kita tahu bahwa sebuah negara itu tidak akan kokoh apabila tidak memiliki dasar yang kuat. Sama halnya seperti rumah yang apabila tidak memiliki penyangga yang kuat, rumah itu akan roboh. Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara juga mempunyai makna 1. Sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Sebagai dasar mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. 3. Sebagai dasar, arah dan petunjuk aktivitas perikehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi dan peranan yang kedua dari Pancasila yaitu menjadi ideologi bangsa Indonesia. Pancasila adalah ideologi negara, maksudnya gagasan fundamental mengenai bagaimana bernegara milik seluruh bangsa Indonesia, bukan ideologi milik negara atau rezim tertentu. Bisa dikatakan ideologi negara menyatakan suatu cita-cita yang ingin dicapai sebagai titik tekanannya dan mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar serta pedoman negara dan kehidupannya. Kekuatan ideologi itu tergantung pada kualitas 3 dimensi menurut Alfian. Ada dimensi realita, idealisme, dan fleksibilitas. Dimensi yang pertama, realita, maksudnya pada ideologi itu mencerminkan realita atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua, dimensi idealisme adalah kadar atau kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok atau golongan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik. Yang ketiga itu dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yaitu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Bisa dikatakan juga ideologi itu maksudnya dimensi fleksibilitas adalah ideologi yang terbuka terhadap lain-lainnya atau perkembangan yang ada di masyarakat. Fungsi dan peranan yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya di sini Pancasila itu menjadi satu-satunya hukum dasar yang dijadikan sumber untuk menentukan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Baik itu hukum non-formal maupun hukum formal. Isinya itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dari Pancasila.
tidak boleh bertentangan karena Pancasila menjadi sumber dasar hukum yang ada di Indonesia. Fungsi dan peranan Pancasila selanjutnya yaitu Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia atau way of life. Dalam hal ini Pancasila berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak akan bisa dipisah-pisah antara satu dengan yang lain. Artinya bersatu dalam satu negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa dikatakan juga Pancasila itu dijadikan pedoman dalam aktivitas berbangsa dan bernegara, sehingga aktivitas dalam berbangsa bernegara itu haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Fungsi dan peranan selanjutnya yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila dijelaskan berdasarkan teori von Savigny, ya artinya adalah setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut dengan Volksgeist yang berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Pancasila merupakan jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan adanya atau terbentuknya bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu dijadikan sebagai jiwa bangsa yang digali dari kebudayaan Indonesia sendiri yang merupakan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila ini sehingga memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tidak bisa dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta bisa dijadikan pembeda dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Fungsi dan peranan Pancasila selanjutnya yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya bahwa sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia itu mempunyai ciri khas atau karakteristik yang menjadi pembeda dengan bangsa lain. Hal inilah yang dimaksud dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ini diwujudkan dalam berbagai bentuk sikap mental maupun tingkah laku atau perilaku beserta amal perbuatan dari sikap mental tersebut sesuai dengan Pancasila, sehingga itulah yang dinamakan kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi dan peranan Pancasila selanjutnya yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan nasional. Pancasila berarti bahwa cita-cita luhur bangsa Indonesia itu tertuang dalam Pancasila yang mana dipertegas termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perjuangan proklamasi, yaitu jiwa Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Peranan dan fungsi Pancasila selanjutnya yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Maksudnya, pada saat bangsa Indonesia bangkit untuk hidup sendiri sebagai bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia itu telah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Kesepakatan itu terwujud pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila itu disahkan menjadi dasar negara oleh sebuah panitia yang mana panitia itu disebut dengan PPKI. Panitia itu merupakan wakil-wakil dari rakyat seluruh bangsa Indonesia. Sehingga diyakinilah bahwa Pancasila itu sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Fungsi dan peranan Pancasila yang terakhir yaitu Pancasila itu sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Maksudnya di sini Indonesia negara yang kaya akan budaya dan etnis yang berbeda. Pancasila di sini merupakan sarana atau alat yang sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar tidak terjadi penyebab terciptanya masyarakat yang majemuk dan multikultural. Pancasila merupakan falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma luhur serta diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat bagi bangsa Indonesia untuk bisa mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Itu penjelasan materi mengenai fungsi dan peranan Pancasila. Kita tahu suatu negara itu tidak akan kokoh apabila dasar negaranya pun juga tidak kokoh. Jadi diharapkan kepada semuanya untuk senantiasa mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Saya mengutip dari salah satu tokoh yaitu Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu saling diperbaiki. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah dan kurangnya dalam penulisan maupun pengucapan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.